Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para salikin, jamaah, teman, sahabat, kolega, bapak ibu sekalian, atas izin guru mari kita melanjutkan. Kita bersyukur dulu, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi. Hari ini kita lanjutkan lagi tentang kitab Minhajul Abidin, masih menyangkut tentang Al-Latifatul Qalbi ma'a rizki. Jadi latifah, titik lembut di dalam hati yang menggoda urusan rezeki. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nafalahu bima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad balaghani an Abi Sa'id Al-Kharari rahimahullah annahu qala kana halima Allah subhanahu wa ayyud imani fi kulli thalatin ayyamin. Diceritakan oleh Syekh Abu Al-Kharas rahimahullah min auliya. Beliau selalu mengatakan yang penting saya ini adalah karena halim Allah. Setiap halin, situasi, keadaan saya harus bersama Allah. Dan saya membiasakan makan cukup 3 hari sekali. Kalau kita sehari 3 kali. Kalau beliau Syekh Abi Sa'id Al-Kharaj itu 3 kali sehari baru makan. Kita mestinya adalah qalilul atman, ya, sedikit makan. Kalau panjenengan kita semua sedikit-sedikit makan. Orang yang ahli suluk, ahli ibadah itu adalah menyedikitkan tidur, kok taqlilul naum. Tapi kalau kita sedikit-sedikit tidur. Orang beliau jarang ngomong, ya, beliau taqlilul kalam. Kalau kita apa? Sedikit-sedikit ngomong. Kalau beliau itu sedikit ngomong. Kalau kita sedikit-sedikit ngomong. Semua komentar. Ini bedanya kita dengan ahlul ibadah dan mereka-mereka yang sudah pada tahap min auliya. Salah satunya beliau memosi gurun, lalu telah berlalu atas diriku 3 hari, tapi nggak makan juga. 3 hari setelah masuk gurun tidak masuk. Maka tatkala ada di hari keempat, aku merasakan suatu kelemahan, mulai lemah. Memang ritmenya itu 3 harian tidak makan. Kemudian saya duduk di tempatnya, lalu tiba-tiba suara tanpa suara berkata. Jadi fakhalastu makan faidan bihatif yakul. Hatifah, hatif, lembut, suaranya lembut, ya. Jadi kalau punya anak namanya hatifah, hatifah, ya, ha, bukan kha ya, ha, ta, fa, hatifah. Ini berarti anaknya lembut. Jadi kalau punya anak lembut, perempuan lembut, gemulai, cantik, ya, namakan hatifah. Hatifah itu suara malaikat. Karena suara itu tanpa bentuk, yakulu, kemudian bertanya kepada si tadi Syekh Abu Sa'id Al-Kharaj. Beliau mengatakan,
Ya Aba Sa'id, ayyuma ahabbu ilaika sababun au qawiyun. Wahai Abu Sa'id, mana yang lebih engkau sukai, asbab atau kekuatan itu? Fakultu, maka dengan demikian Syekh Abu Sa'id Al-Kharaz mengatakan, la illal quwwah, tidak, nggak ada yang lain yang saya butuhkan kecuali kekuatan. Fakumtu min waqti wa qad istaqaltu fa aqamtu inni asyara yauman dhamita wala wajadtu alaman mitali. Ketika malaikat mengatakan, Hatifah menanyakan, kamu itu minta asbab, mau makan, karena kan udah 4 hari nggak makan, mau saya kasih makan atau kamu ingin kuat? Maka Syekh Abu Sa'id Al-Kharaz mengatakan, saya butuh kuat. Ya. Setelah ngomong itu, maka dengan demikian kekuatan itu langsung di dalam diri Syekh Abu Sa'id, dan beliau bisa beribadah tegak lurus selama 12 hari. Ya, fa aqamta isni asra yaman wa tamitu wala wajadtu allama lidzalik, dan aku tidak mendapatkan rasa sakit setelah 12 hari itu. Jadi ini kalau ditanya kepada kita, wahai Bapak Ibu sekalian, jamaah ngaji kolbu, kamu saya kasih kekayaan yang banyak, ya, sehingga kamu bisa ibadah, atau kamu bisa ibadah? Saya yakin 100% akan mengatakan, ya saya minta kekayaan yang banyak biar saya ibadah. Padahal diberi kekayaan banyak belum tentu bisa ibadah, malah keteteran. Itu kan. Kamu masuk surga, atau kamu ingin jadi presiden bisa masuk surga, akan mengatakan saya jadi presiden. Padahal belum tentu jadi presiden itu kunci masuk surga, enggak. Nah, jadi ini bedanya orang yang dalam hati menjawab, kolbuh yang menjawab, atau karena nafsunya. Seringkali orang mengatakan nafsunya, saya minta makanan, bukan kekuatan. Dia akan mengatakan dari makan itu saya kuat. Salah. Maka dengan demikian Syekh Abu Sa'id dan para wali-wali itu mengatakan, enggak, saya minta yang kekuatan biar saya bisa ibadah. Fa amma idza ra'al 'abdul ihtibasal asbab, apabila seorang hamba telah melihat terhambatnya berbagai penyebab darinya, artinya sebagian manusia itu yang dicari asbabnya, wa alima min nafi tawakal Allah, maka dengan demikian dan lebih paham dari jiwanya tawakal Allah, ya, ini artinya dia sudah tidak peduli dengan asbab, dan dia yang penting tawakal pada Allah. Falastaikin ayyumitallah ta'ala bil quwwah, maka dengan demikian Allah itu justru akan membantunya dengan kekuatan. Nggak usah sibuk-sibuk makan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, saya itu pernah merasakan, mungkin panjenengan juga, males mangan, ndelok manganan males, ini males, ya, sampai ngomong gini, ono nggak ya makanan sing nggak usah ditelan tapi sehat. Saking bosen ini, mulut itu bosen, itu ngunyah ini ngunyah itu bosen. Ya kalau saya gigi saya udah gini, nih kalau udah 70-60 kan giginya udah nggak bisa ngunyah sate ini. Saya tanya yang ini yang umur 70, kemarin berapa tusuk? Paling tidak lebih dari 2-3 tusuk, karena udah nggak bisa ngunyah, males. Nah, itulah. Nah, orang kalau sudah tajrid, bukan urusan asbab, nggak mau disibukkan dengan proses, nggak mau disibukkan dengan makan waktu harus nyiapkan. Udah yang penting aku sehat aja deh. Nah, itu bagi orang yang sudah pada tahap tajrid. Falaya jaronna lidzalik, maka jangan terlalu mencemaskan itu, nggak usah cemas. Bal haqqahu ayyashkurallah ta'ala wa dzalika syukran. Mestinya kamu itu harus apa? Yashkurullah ala dzalik syukran katsiran, matur suwun ya Allah, aku enggak dikasih kesempatan makan, yang penting saya sudah sibuk, yang penting saya sudah sehat.
sehingga waktuku itu nggak banyak disita oleh urusan makan. Ibu-ibu sibuk nggak sehari semalam di dapur berapa lama ibu-ibu ini? Mungkin bisa lebih 6 jam. Pagi 2 jam, jam 5 sudah masak, siang masak, sore masak. 6 jam urusan dapur. Itu kalau sudah zikir udah dapat berapa juz. Nah, kaum wali seperti itu, ya Allah matur suwun, ya Allah terima kasih. Saya nggak disibukkan urusan makan, yang penting saya ibadah. Kalau sudah seperti ini top. Kalau kita kan masih enggak. Ya, suami jangan pernah nyelok, para suami ya, termasuk saya, jangan pernah nyelatu urusan makanan kepada istri ya. Apa makanan gini, stop masak gini, enggak usah. Apa yang ada dimakan. Ya. Karena kalau sudah disibukkan urusan makanan, urusan tes, urusan rasa, wah itu kurang asin kah, kemanisan kah, pahit kah, kurang garam kah, ada saja, telan saja. Yang penting sehat. Nah, karena itu harus bersyukur orang yang tidak disebutkan urusan makanan. Fa innal minnata wa sun'ul latif. Karena sesungguhnya bagimu telah memberi suatu karunia yang lembut orang yang tidak disebutkan urusan makan. Itrofa'anhul mu'minan wa atahul ma'unatan. Sebab Allah telah mengangkat kesulitan darinya yang telah memberi pertolongan. Tidak usah sibuk, ya. Wa hasadahul aslan wal maksud, dan telah berhasil untuknya segala pangkal tujuan apa? Ibadah. Yang penting sehat. Wa dafa'anhu thikla wal wasitah, dan telah menolak dirinya dengan beban berat suatu perantara tadi. Orang itu sibuk asbab, sibuk dengan proses, tapi tidak berorientasi pada maqasid tujuannya. Seringkali manusia itu sibuk di dunia, padahal dunia itu adalah wasilah, tapi lupa maqasidnya akhirat yang tempat tujuan kita. Makan juga gitu, sibuk makannya tapi tidak sibuk dengan sehatnya. Wa kharaqalau ngalaikal adati wa arahu tariqul qudrah, dan dia kalau urusan asbab justru hidupnya akan terkoyak-koyak, waktunya habis karena kebiasaan itu, dan telah memperlihatkan padanya jalan kodrat itu. Ya, janganlah. Wa sabbata halu bihalil malaikah, justru kalau kita tidak urusan makan, maka dengan demikian makom kita itu bihalil malaikah. Makom kita itu sama dengan malaikat. Wa rafa'u an khalatil bahaim, dan kita akan tidak disamakan lagi dengan bahaim, binatang. Kalau urusan makan toh apa bedanya? Apa bedanya kita dengan binatang? Tangi turun, makan, tidur, berhubungan, ya, tidur lagi, gerak di tempat, makan lagi. Nah, apa bedanya dengan kita? Wal ammah, dan juga binatang yang lain, fitil kal karomah. Maka dengan demikian kita tidak akan dapatkan karomah orang yang hanya urusan makan. Ya. Fata'ammala hadzal aslul kabir, maka renungkanlah hal-hal itu yang pokok, empat hal yang kita bahas 2 kali pertemuan ini. Ta'namir ribhul katsir, niscaya engkau akan mendapatkan keuntungan yang besar. Al-alimin, yang maha besar, maha benar. Kathir, kadim, jadi yang banyak dan yang besar. Insya Allah Ta'ala kita akan terlepas dari urusan rezeki tadi. Maka dengan demikian Imam Ghazali mengatakan begini, qultu aidan wa ala taqul innaka adnabta fi hadil fasli khilafis satil kitab. Imam Ghazali sampai mengatakan, saya maaf ya, menerangkan rezeki urusan dunia itu saya bahas panjang lebar. Saya kalau bicara tentang tawakal, tentang hati, tentang ridho itu tidak terlalu panjang urusan rezeki.
Kalau mengapa kalau rezeki saya bahas panjang lebar? Karena apa? Fa'aqulu la'amrillah ta'ala innahu laqalilun fi jambin ma yastaju ilai fi hadil makna. Karena umurku itu saya tahu bahwa memang sebagian manusia itu ya, yang paling disibukkan, yang paling ditakutkan itu adalah fi hadil makna, artinya rezeki itu. Karena itu saya terangkan panjang lebar oleh Imam Ghazali. Idhuwa ahammu sa'nun fil ibadah, sebab hal tersebut adalah perkara yang paling membuat gundah dalam ibadah. Bapak Ibu sekalian, jam 10, katakan pagi subuh, Bapak diundang oleh gubernur, jam 4 berangkat, rumahnya jauh. Kalau saya sholat di rumah, ya jam 5 nggak sampai. Nah, begitu datang belum sholat subuh, kemudian diajak bicara gubernur, subuhnya hilang. Padahal gubernur akan memberikan pekerjaan proyek katakan 100 miliar, pilih mana? Mayoritas manusia akan gundah kalau sudah gitu. Ya subuhnya tak kodok aja deh. Nah, ya Allah, 100 miliar ya, ditukarkan dengan sholat subuhnya hilang. Nah, karena rezeki itulah menurut Imam Ghazali yang orang apa? Aham musa'nu fil ibadah, yang menjadikan manusia gundah itu ya urusan rezeki. Ya, bal alahi madarul amrid dunya wal ubudiyah, dan bahkan inilah rotasi. Ya, bal alahi madarul, rotasi, the circle of life, ya, lingkaran hidupnya itu adalah apa? Amrid dunia, urusan dunia, wal ubudiyah, dan juga adalah urusan berpenghambaan itu. Ya, itu rotasi, itu tarik menarik terus. Karena itu saya terangkan yang banyak, kata Imam Ghazali. Faman lahu himmatu fi hadza sya'ni falyastamsik bidzalik. Maka barang siapa yang memiliki cita-cita dalam perkara ini, maka hendaknya ia berpegang teguh pada urusan rezeki itu dengan 4 tadi. Udah nggak usah sibuk urusan rezeki. Sugih ya mati, presiden ya mati, gubernur ya mati, rezeki biasa aja yang mati. Sing penting apa sing digawa mati. Nah itu kan. Tapi orang kalah sibuk dengan ingin ini, ingin itu, tapi nggak sibuk dengan bekal apa yang dibawa mati tadi, ya. Wal yasra'a wal yar'ahu haqqahu wa illa fahuwa anil maksudi bimangzilin, dan hendaknya dia menjaganya dengan sebenar-benarnya. Kalau tidak maka ia akan apa? Wa illa fahuwa anil maksudi bimizalin, maka dia menyimpang dari tujuannya. Ya Bapak Ibu sekalian, dan hal yang dapat menunjukkan kamu pada penglihatan hati ulama akhirat dan makrifat adalah bahwa para ulama telah mendirikan urusannya itu hanya kepada tawakal kepada Allah. Jadi basiratul ulama akhirah al-arifina billah annahum banau amrahum ala tawakkal Allah. Intinya tawakal urusan rezeki. Maka dengan demikian wa tafruhi li ibadatillah wa qatil alaiki kulliha, mereka itu adalah yang mencurahkan beribadah pada Allah dan memutuskan semua keterikatan kepada dunia ini. Wa qatil alaiki kulliha, segala sesuatu yang mengganggu dia dekat dengan Allah, maka dia tinggalkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau saya boleh menyarankan, ya Allah, kalau punya rezeki gini Pak. Kemarin kan sudah, misalkan punya niat sholat hajat, panjenengan pengen yang masih eselon 3 ke 4, eselon 3 ke 2, atau yang 4 ke 3, 2 ke 1. Ya Allah, mungkin memang saya dapat panjenengan. Ya Allah, saya bahasa Indonesia kan ya. Ya Allah, semoga Engkau mengabulkan permohonan saya untuk bisa menjadi eselon 3. Wa in qallal khair, kalau itu baik ya, dan lebih mendekatkan diri saya beribadah. 2 kalimat itu ya kalau minta. Ya, kalau itu baik
dan lebih mendekatkan diri saya untuk beribadah. Artinya kalau rezeki, keinginan yang kita inginkan itu kok tidak dikabulkan, berarti Allah mengatakan, Allah di dalam sirnya itu mengatakan, kalau kamu saya kasih eselon 2, maka kamu ibadahnya jauh. 2 itu aja. Kalau ibadah, jangan ya Allah beri saya kekayaan yang rezeki yang banyak. Salah. Tambah 2 kalimat. Wa in kana khair, ya, dan aqrabu ibadallah, dan saya bisa lebih dekat beribadah kepada kamu. Itu lebih baik daripada rezeki banyak tapi justru jauh dari Allah Subhanahu. Wa kam sunnaku min kitabi wa kam awsadi bi wasiyatin, maka berapa banyak kitab terus banyak yang membahas tentang ini, ya, tentang rezeki ini. Dan semoga Allah mensiagakan kepada mereka para penolong dari kalangan yang terhormat dan para sahabat hingga Allah menjalankan kebaikan sejati untuk mereka. Dan suatu hal yang harus kita hindari adalah kita menghindari dari apa? Dari sekte Al-Karomiyah. Karena sesungguhnya mereka telah membangun madhab atas dasar-dasar yang tidak lurus, ya, kan? Ya, jadi dengan demikian malam yatamassal li ta'ifati min tawaifil a'immatil azhar al-karamiyah fa innahum banau madhabahum ala usul ghairi mustaqimah. Ini madhab yang Mu'tazilah. Jadi kalau saya nggak kerja, saya nggak kaya. Kalau saya kaya, saya bahagia. Jadi logika saja yang dipakai. Nah, kita yang Ahlussunnah wal Jamaah jangan seperti ini. Jadi proses itu adalah ikhtiar. Tawakal pada Allah adalah akhirnya, dan kepada Allah lah yang akan kita tentukan. Ya, gitu ya. Kepada Allah yang kita mohonkan untuk ditentukan. Gitu ya. Maka dengan demikian kita senantiasa tetap terkokohkan selama kita masih berdasar metode para imam kita, artinya Ahlussunnah wal Jamaah, yang kita masih keluar, ya, di tempat-tempat ibadah kita dan madrasah-madrasah kita setiap saat. Jadi ya bekerja, ya ibadah, ya sholat malam, ya berdoa, ya berzikir, ya taklim. Kenapa kita takhruju min ma'abidina wa madarisina kullahinin. Jadi kalau orang ahli ibadah, orang Ahlussunnah wal Jamaah itu ya ibadah, ya bekerja, ya ikhtiar, ya taklim. Kalau Mu'tazilah nggak perlu. Saya sugih karena saya kerja kok, bukan karena campur tangan yang lain kok, gitu ya. Nah, ini adalah bisa karena keilmuan yang kita ikuti kepada Ustadz Abu Ishaq, Abu Hamid, Abu Thayyib, Ibnu Farud, dan guru-guru imam kami, artinya Abdul Al-Barok, dan ulama seperti dari kalangan kita, ya, dari kalangan Ahlussunnah yang kita ikuti. Dan beliau juga mengikuti Al-Ustadz Abu Ishaq As-Sairaji, Abu Sa'id As-Sufi, An-Nasr Al-Maksirisi, dan ulama-ulama selain mereka dari orang-orang yang mengungguli kalangan umum dalam hal keilmuan dan kesuhutan, ya. Abi Ishaq As-Sairaji wa Abi Sa'id As-Sufi wa Nasr Al-Maqdisi wa ghairihim. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, kalau kita mempunyai pikiran tadi hingga telah lemah segala hati dari kebahagiaan sebagian kita dan telah bermula kita dengan sesuatu dari berbagai ketergantungan. Jadi dengan demikian, ya, kita harus watalatohna bisya'in minal alam. Ya, kita jangan tergantung pada sebab tadi allati daruruha aktsara min ta'fifiha, yang bahayanya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi kalau kita proses bingung piye sugih, ya, piye cara sugih, maka dia tidak akan bicara tentang bagaimana saya beribadah. Jadi sibuk dengan bagaimana dia
kayanya itu, sehingga dia tidak mendapatkan tujuannya. Maka dengan demikian, lalu setelah bergerak mundur segala perkara dan telah terduduk segala cita-cita dan telah berterbangan segala keberkahan, hilang semua. Jadi kalau semua itu adalah hanya untuk proses, berkahnya hilang, dan juga kelezatan, kemanisan, wazalatul daladu wal halawah itu hilang. Ibadah nggak tenang, ya, munajat nggak tenang, semua terburu-buru, nggak ada. Fala yaqutu yasulu li ahadin ibadatuhu au yahsulu lahu ilmun haqiqah. Maka dengan demikian dia hampir tidak ada yang jernih dari seorang pun menjadi ahli ibadah, dan dia juga tidak ada menghasilkan untuknya apa? Keilmuan, kehakikatan beribadah juga tidak ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, dengan demikian sesungguhnya sinar kimilau yang tampak diri pada kita sekarang adalah tidak ada. Jadi asraqal bil qalbi itu tidak ada. Ya. Jadi kalau orang hanya ingin proses, dia tidak akan pernah ada wajahnya cerah, karena dia mencureng terus urusan rezeki, urusan angka. Bapak Ibu sekalian, orang kalau urusan rezeki yang ada itu kali dan tambah. Tapi kalau orang itu tidak lomo, berarti itu ke kadonya. Tapi kalau donya itu pasti lengkap, kali tambah bagi kurang. Lah, orang kalau ahli dunia itu membagi tidak, pemainnya itu pemain tinju, jadi digenggam terus rezekinya, nggak pernah dibagi, karena dia kehilangan dari sinarnya di dalam. Jadi tadharu minnal al-an laisat illa mimman baqiya ala minhaji aslafina wa suyukhina al-muttaqina kal kharsil muhasabi Muhammad. Tidak akan kita itu akan bisa seperti Imam Al-Haris Al-Muhasabi, tidak bisa menjadi Imam Muhammad Idris As-Syafi'i, Imam Syafi'i, dan dia juga kita tidak bisa menjadi Imam Al-Muzani, Imam Karmallah, dan ulama-ulama yang lain yang semuanya itu sangat dekat dengan Allah. Ya, fahum kama qala qail. Maka dengan demikian saya tutup dengan dengan syair Al-Rajim. Wa ma sahibul ayyami illa ta'affufan. Tidaklah mereka berkawan dengan hari-hari kecuali dengan memelihara diri. Wa ma wajadu min hubbi sayyidihim buddha. Dan tidaklah mereka menemukan kecintaannya hanya kepada Allah, dan dia tidak mau berpisah. Kalau kita kan tidak, yang penting dapat rezekinya, bukan mencari sang pemberi rezeki. Ya. Afadilu siddiquna ahlul wilayah ila sayyidis sadati qad ja'alul qasda. Maka mereka itu adalah orang yang mulia, pembela kebenaran, lagi pengemban perwalian. Akhirnya menjadi wali. Ila sayyidis sadat, kepada Tuhan yang sangat terhormat, yaitu Allah. Qad ja'alul qasdu, maka sungguh telah mereka jadikan tujuan. Allah yang menjadi tujuan, bukan uangnya, bukan rezekinya. Tahallala abdus sabri min kulli sabrin wa ma khallatil ayyami min abdihim abdun. Telah terlepas ikatan kesabaran dari setiap penyabar, sedangkan tidaklah terlepas hari-hari dari ikatan mereka dengan ikatan sejati, yaitu hubungan abdun kepada sang Khalik. Karena sehari-hari itu adalah ditujukan pada Allah. Sedangkan keadaan kita di kemunculan sebagai raja, lalu jadilah sebagai rakyat jelata. Wa kunna fisyatil awal mulukan fasirna suqahu. Dulu kita jadi kepala sekolah, sekarang jadi orang biasa. Biasa saja, nggak usah tidak jadi gubernur, tidak jadi bupati, biasa saja. Kalau nggak Anda jadi orang sibuk,
urusan dunia. Wa kunna fursanan fasirna rijalatun. Dulu kita menunggang kuda, sekarang jadi biasa. Lah ini orang jarang loh. Siap menjadi orang biasa itu jarang. Padahal jabatan itu hanya wasilah ibadah. Tapi kadang-kala orang tuh maunya nunggang terus, mengendalikan kuda terus, gitu ya. Walaita la nantati anit tariqi bimaratin, dan semoga kita tidak terputus dari jalan itu tadi. Ditutup dengan doa. Ya, moga-moga kita aminin dalam hati ya. Doanya di akhir dari apa? Dari tentang rezeki tadi ya. Wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul musta'anu 'alal masaibi wa wal mas'ulun alla yaslubana hadzal ramqa innahu jawadun karim mannanun rahim. Ini doanya kepada Imam Ghazali mengakhiri bab ini. Semoga Allah memberikan tempat dan meminta pertolongan dari berbagai musibah, dan dialah tempat bermohon. Semoga tidak merampas kemakrifatan diri kita di jalan hidup kita. Ya, sesungguhnya innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah maha murah hati, maha dermawan, ya, Mannan Rahim, maha pemberi karunia dan maha penyayang. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah memberikan kita pertolongan yang maha luhur, maha agung, dan tidak ada semuanya itu kecuali illa billah, hanya pada Allah lah yang memberi pertolongan kita. Demikian, terima kasih. Akhul kalam, alhamdulillah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.